seluruh hati kita, kehidupan kita, fokus kita kepada Tuhan. Mari dengan saat teduh sama-sama kita pujikan, publikan hatiku. Biarkan lagu ini menjadi kerinduan kami, yang segenap hati kami datang menyembah, menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk memuji dan menyembah. Inilah rinduku kepadamu.
kami ya Tuhan. Hanya satu kerinduan kami, untuk sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan-Mu semula ya Tuhan. Serupa dengan Tuhan Yesus yang menjadi tujuan imanku dan berkenan di hadapan-Mu. Terwujudkan sesuatu ini sekali lagi. Hanya satu kerinduanku. Benar-benar datang dan kira-kira dengan segenap hati kita, menyiapkan setiap pikiran kita dan hati kita mendengarkan firman Tuhan nanti. Mari kita fokus, saat teduh sejenak. Mari kita pujikan hati hamba. Saat dapat merupakan kebaikan yang
Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh-sungguh kagum dan hormatkan oleh Bapa atas kuasa dan kerja atas dunia ini, atas kehidupan yang Kau berikan pada kami. Kau Bapa yang adil, Kau Bapa yang tidak punya rupa, Kau Bapa yang tidak punya harta. Siapapun di dunia ini semua sama di mata Tuhan, yaitu ciptaan yang penuh dengan keindahan. Karena kami adalah berdoa ya Bapa. Bapa dalam kesempatan ini kami sungguh berdoa, kami selalu Kau sertai, supaya sungguh-sungguh iman kami adalah ingin semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, kami sungguh-sungguh memohon pada malam ini kiranya Roh Kudus-Mu yang datang pada setiap hati dari kami, untuk boleh kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh sama-sama belajar, semakin mengerti, semakin mengenal Allah yang kami sembah, Allah yang kami hormati. Kami semakin belajar mengasihi Allah, semakin belajar mengasihi satu sama lain melalui teladan Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang menyertai setiap dari kami Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai hamba-Mu yang memberikan firman Tuhan, dan juga setiap dari kami untuk boleh sama-sama mendengarkan dan belajar apa yang Kau sampaikan pada hari ini. Inilah doa kami yang Tuhan Yesus Kristus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat malam teman-teman, Shalom. Ya, saya pakai ini karena agak capek dan kebetulan bolak-balik rumah sakit. Takutnya ada gelombang kedua, jadi saya menjaga jarak dan agak akan
saja ya. Sekolah balik di rumah sakit. Ya, teman-teman, pada malam ini kita masih di dalam rangkaian acara perayaan Paskah. Paskah yang menjadi momen yang paling penting dalam iman umat Kristen, di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam momen tersebut kita selalu bisa memaknainya dengan berbagai tema ya. Ada, kita bisa belajar tentang kebangkitan, kita bisa belajar tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Kita juga bisa belajar bahwa ada penderitaan di dalamnya, bahwa ada darah Tuhan Yesus Kristus yang harus tercurah atas dosa-dosa kita. Dan pada kesempatan malam ini, salah satunya kita akan belajar tentang pengorbanan. Ya, itu menjadi tema pembelajaran dan perenungan kita pada hari ini, yaitu tentang pengorbanan. Nah, ada satu hal yang saya mau coba ajak teman-teman nih, mungkin ingat-ingat lagi di masa-masa muda kita, yang sudah tua semua. Ya mungkin ya belum jauh lah ya masa-masa sekolahan. Kalau saya sih udah jauh, saya sama Mas Sapri udah jauh ya. Sama Mas Ses udah lama, udah lama banget masa-masa sekolah, masa-masa kuliah. Ya Mas Ses mau masuk, tapi online ya. Ya kalau di masa-masa dulu sekolah ya masih zaman-zaman onsite, saya penasaran nih teman-teman, ada nggak yang pernah sama teman tuh apa namanya, jahil kali ya, ngeprank gitu. Jadi misalnya sama teman nih, katakan ganggu dia ya, ganggu dia atau mungkin ngambil barangnya, terus dengan tipu muslihat dan sebagainya bikin teman yang dimalingin tuh menuduh orang lain gitu. Jadinya mengira orang lain yang ngambil gitu. Misalnya saya ngambil penghapusnya di Smega gitu kan, diam-diam. Terus pas ke Smega nyari penghapusnya mana? Masih baca-baca sekolah yang pakai pensil ya. Terus saya nuduhnya Miss Desi misalnya. Terus jadi Miss Mega berantem sama Miss Desi. Jadi mana penghapus saya, jamak-jamak rambutnya, kalau dulu masih jamak-jamak rambut. Ada nggak teman-teman yang pernah dalam masa kecilnya hal-hal seperti itu terjadi ya? Ketika kita, yaitu iseng sih ya, gangguin teman gitu ya. Saya pikir setiap dari kita mungkin ada kisah-kisah yang nggak sama persis sih. Kalau penghapus ya saya sih dulu jago tipu muslihat ya, jadi suka mengadu domba. Jadi ngeliat teman berantem terus ya, kadang kalau ngeliat kayak gitu ya jadi senang aja, maksudnya iya berhasil gitu ya, berhasil fitnah orang. Berhasil nih bikin dia berantem gitu, cuma karena hal kecil. Nah itu hal-hal yang ada lah di masa lalu kita pastinya, dalam bentuk apapun ya. Mungkin itu prank-prank yang sederhana. Atau sebaliknya nih teman-teman, ada nggak di masa lalu teman-teman yang justru teman-teman tuh sebenarnya dalam posisi yang salah, atau dalam posisi yang terjepit, atau dalam posisi yang dituduh, atau dalam posisi yang mungkin apa ya bilangnya, tidak berada dalam inilah ya, tidak di atas angin, nanti di bawah angin. Lagi nggak bagus kondisinya, tapi ada orang yang mau membela teman-teman, atau ada orang yang justru menutupi kesalahan teman-teman. Kira-kira ada nggak yang pernah punya pengalaman kayak gitu? Ya, ingat-ingat. Ada nggak? Mas Chris pernah merasakan pembelaan? Lupa. Tapi ada. Pastinya ada. Wow. Teman-teman ada yang punya ingatan di masa lalu? Saya lagi salah atau lagi apa? Terus mungkin teman saya atau ayahnya zaman dulu, belum bahasanya ayah ya, tahu orang tuanya temannya lalu mengcover gitu, jadi membela teman-teman. Pernah nggak? Sulit diingat ya rasanya ya. Entah ada atau sulit diingat. Kayaknya sulit diingat sekali. Beda kalau sama pranknya, kita banyak jahilin orang ya. Ya kita banyak fitnah orang. Gak tau teman-teman, kalau saya sih banyak ya. Bukan fitnah sebenarnya juga sih, lucu-lucu ya. Tapi lebih sering ngacauin orang daripada dibela gitu.
satu-satunya ingatan saya ketika di Bela itu pas lagi ngampus ya, lagi skripsi sidang ya, karena saya kuliahnya pertanian teknik ya, kuliah pertanian, tapi skripsi saya tuh gak ada hubungannya sama sekali. Skripsi saya itu tentang branding tentang branding barang gitu, produk gitu, gak ada urusannya dengan pertanian gitu kan. Nah di situ sebenarnya kalau sidang kan ada dosen pembimbing kita, ada dosen penguji ya, ada yang uji kita gitu kan. Nah pas di sidang tuh ya saya dipertanyakan gitu, judul kamu kok kayak begini, kamu kuliahnya apa pertanian, tapi saya kasih judulnya tentang branding gitu, branding produk. Ya di situ bahkan sebelum saya membela diri gitu, sebelum saya mau bacot gitu istilahnya, dosen saya udah speak up duluan gitu. Si Setia ini begini, dia mengangkat dari sisi begini. Jadi sebenarnya tekniknya tuh ada, industrialnya ada gitu. Saya kan teknik industri, dijelasin gitu sama dosen saya. Saya pikir itu satu-satunya ingatan di mana saya tuh merasakan pembelaan. Itu pun sebenarnya bukan di posisi salah ya, tapi ya mungkin juga dosen saya jaga pamor kali ya. Biar anaknya lulus gitu kan, atau apa ya, saya nggak tahu sih. Tapi saya pikir kita sama-sama sulit ya merasakan posisi di Bela itu kapan. Saya juga nggak ingat sih, kayaknya kalau punya salah tuh ada yang Bela. Mungkin itu satu hal yang sangat sulit kita temukan dalam hidup kita. Nah, teman-teman, pada hari ini kebetulan ketika diminta untuk membawakan firman Tuhan tentang pengorbanan, saya itu baru baca. Saya kan tiap hari satu pasal ya, saya baru sampai Keluaran pasal 7. Nah, jadi saya ingat nih ketika tentang pengorbanan, saya teringat tentang satu kisah yang mirip banget tentang pengorbanan. Setelah saya cek lagi, ternyata kisah itu benar-benar sebuah contoh pengorbanan yang luar biasa. Nah, saya ngajak teman-teman coba kita sama-sama buka Alkitab kita. Mari kita cari di Kitab Kejadian pasal 43. Ya, Kitab Kejadian pasal 43 ayat yang ke-8 dan ke-9. Saya pikir ini rata-rata yang mahasiswa teologi pasti tahu kisahnya ya. Ya, Kitab Kejadian pasal 43 ayat 8 dan 9. Mari kita baca bersama-sama. Untuk yang wanita boleh membacakan ayat ke-8, pria kita bacakan ayat ke-9. Sudah ketemu ya? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita baca aja ya, saya yakin semuanya udah kebayang apa yang akan kita bahas hari ini ya. Ini salah satu kisah yang saya ingat, wow, ini salah satu bentuk pengorbanan yang mungkin seperti tadi kita renungkan, kita nggak pernah rasain loh di hidup kita. Ada banyak orang di hidup kita yang sampai kayak begini gitu, mau menanggung dosa, mau menanggung kesusahan hati. Ya, jadi dalam kisah ini ya, Yakub atau Israel itu kan lagi galau ya, karena anaknya Yusuf udah hilang, dia kira mati. Lalu ketika tertimpa bencana kelaparan, anak-anaknya disuruh merantau ke Mesir, disuruh nyari makanan. Pas pulang ternyata diminta lagi si Benyamin, anak yang adiknya si Yusuf itu, untuk dibawa ke sono, dikasih lihat gitu kan. Karena pas pergi pertama tuh si Benyaminnya nggak ikut pergi. Makanya ya sebagai bapak ya, udah hilang anaknya satu, pikirannya mati. Terus yang kesayangannya si bungsu ini juga diminta pergi, dia makin gundah hati ya, sampai rasanya kalau bahasanya tuh ada sampai akan berduka cita sampai mati gitu ya. Dia bilang apa ya, minta kalau kamu bawa dia pergi ya, bawa Benyamin pergi itu kayak minta saya tuh
mati dengan sangat berduka cita gitu. Kalau bahasa Inggris sampai ke Sheol gitu ya, ke alam mati itu. Saya pikir ketika itu di kisah ini kita bisa lihat bahwa Yehuda ya sebagai yang tua, bukan yang sulung ya. Yehuda bukan sulung ya. Kayaknya yang sulung bukan, saya nggak hafal, sorry. Saya nggak hafal, tapi Yehuda kayaknya bukan paling tua, tapi dia sebagai yang lebih tua, dia memberi contoh ya, memberi contoh menjadi sebuah teladan di mana dia bisa menanggung kesusahan hati bapaknya, sehingga dia bilang, biar saya menjamin anak ini pasti pulang, Benyamin pasti akan pulang dengan selamat. Kalau nggak pulang, saya menanggung dosanya, bapak nggak usah sedih-sedih. Wah, saya ketika baca ini benar-benar menjadi satu perenungan ya. Terus kita akan berbicara tentang pengorbanan. Saya pikir ini salah satu bentuk pengorbanan yang tentunya tidak melebihi pengorbanan Tuhan Yesus ya, di atas kayu salib. Tetapi ini menjadi sebuah hal yang juga kita sulit temukan di dunia ini. Bahkan tadi ketika saya ngajak teman-teman merenungin, kayaknya nggak ada yang ketemu gitu. Kalau Mas Yas katanya ada, tapi lupa. Artinya mungkin juga bukan hal yang sering ya. Kalau lupa biasanya mungkin ya hanya sekali seumur hidup, 2 kali, atau hitungan jari kali. Bukan hal yang sering bisa kita rasakan setiap hari. Bukan hal yang kayaknya terlalu indah untuk terjadi di dunia ini ya. Indah banget ya, ada ayam yang aku tuh nanti untuk siap gitu ya. Bullshit banget. Tipuan banget ya, goyak sekali itu, kayaknya hanya gombal aja. Realitanya apa belum dicampakkan ya kan, apapun itulah ya. Tetapi kayaknya kita sulit merasakan hal ini di dunia ini, dan itu menjadi satu hal yang perlu kita renungkan bersama sebagai pemuda Kristen, dimana ya pengorbanan itu salah satu hal yang juga tema besar di peringatan Paskah ya, dimana Tuhan Yesus itu sudah merendahkan hati. Tuhan sudah merendahkan hati untuk hidup bersama kita di dunia, lalu mengorbankan diri juga, mengalami penderitaan yang ada melalui darahnya 3 kali hingga mati. Itu sebuah hal yang sangat-sangat perlu kita imani. Saya pikir kalau mendengar kata pengorbanan itu apa ya? Itu kayaknya kalau di SMP atau SD kita pasti sering dengar di pelajaran PKN ya. Sifat-sifatnya apa aja sih ya? Sifat warga negara yang baik itu rela berkorban, ya kan, gotong royong, adil. Nah, itu menjadi satu hal yang kelihatannya gampang gitu loh. Rela berkorban itu kayaknya satu hal yang positif sekali. Dalam artian konotasinya tuh kayaknya hal yang remeh lah ya. Padahal kalau kita mau telusuri benar-benar aja ya, kata korban sendiri itu sudah banyak kata dasarnya ya. Korban itu kan korban, rela berkorban. Korban itu sendiri sebagai sebuah kata dasar kan sebenarnya maknanya menyedihkan ya. Korban itu pasti berkaitan dengan pembunuhan atau penyembelihan atau darah atau kehilangan sesuatu. Bahkan kalau di perenungan Paskah kita kemarin, Pak Apik ya kasih eksegesi di 1 Yohanes pasal 3 ayat 12 ya, yang menjelaskan bahwa kisah Kain dan Habel itu tidak seperti yang kita bayangkan, ya kan? Ada yang baca kan ya di grup jemaat yang perenungan yang Pak Apik kasih itu skazo itu ya, skazo ya, menyembelih tentang apa, korban, tentang kurbannya Kain yang tidak diterima itu. Tidak sekedar membunuh gitu ya, bukan sekedar membunuh loh, tetapi ya dia mengorbankan adiknya. Bahkan kalau dari eksegesinya Pak Apik itu ya untuk ilah yang lain. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa itu ya sudah ada ilah yang lain. Kalau dari eksegesinya Pak Apik ya, Kain itu sudah menyembah Allah yang lain, bukan Allah yang sesungguhnya, sehingga dia membunuh Habel, menyembelih, mengorbankan.
Mungkin ini mirip-mirip dengan tadi ilustrasi saya yang pertama tentang saya ambil penghapus Miss Mega, nyalainnya dia. Jadi saya numbalin gitu ya, numbalin Miss Desi supaya Miss Mega kirain dia yang nyolong gitu. Ini mungkin satu hal ya, kalau di kita mungkin bercanda ya, di SD kita SMP main-main lah. Tapi ini kan hal yang sering ada di dunia nyata ya. Bentuk fitnah-fitnah kecil gitu. Siapa yang terbuat, siapa yang disalahkan, siapa yang tersakiti, aku. Itu hal yang justru kita sering rasakan dibandingin pengorbanan yang contoh yang kedua nih yang dibela. Kita lebih sering ngerasain yang aku yang tersakiti gitu. Aku yang kena sialnya. Aku nggak apa-ngapain, aku yang kena gitu kan. Lebih sering kayak gitu. Aku yang jadi hamba gitu. Saya pikir ya itu korban itu sebenarnya memiliki makna yang sangat berat. Tidak seenteng itu, tidak seringan itu, tidak seremeh itu. Karena korban itu sangat erat dengan pengorbanan, penyembelihan, ya kan? Walaupun mungkin dua-duanya memiliki kesamaan ya. Dua ilustrasi yang disebutkan tadi mungkin punya kesamaan dalam sisi perasaan. Di contoh pertama saya nyolong penghapusnya Miss Mega, terus nyalain Miss Desi. Ketika berhasil, Miss Mega beneran nih duduknya Miss Desi, saya ada perasaan senang pastinya. Yes, saya selamat, nggak dicariin gitu kan. Atau korupsi kan, yes, saya nggak kena gitu kan. Dan ketika saya tadi, di contoh saya yang kedua, kita dibela, atau yang saya kasih contoh, saya dibela nih pas lagi sidang skripsi, saya juga senang. Yes, dosen saya ngebela saya nggak usah ngomong apa-apa nih, nggak capek. Perasaannya sama-sama senang. Tentunya ketika ada korban, sebenarnya ada perasaan senang pastinya. Pasti ada perasaan nyaman, pasti ada perasaan lega. Karena kesalahan itu, entah tadi yang bermakna jelek atau yang kita dilindungi, ya kita akan merasa senang karena kesalahan kita tertutupi oleh korban itu. Nah, seringkali kita hanya merasakan senangnya, tapi kita lupa bahwa ada makna korban yang begitu besar. Nah, teman-teman, kita juga, saya pengen mengajak teman-teman memaknai kata korban itu lebih dalam lagi dari Ibrani pasal 13 ayat ke-15 dan 16 ya sebenarnya. Ya, Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16. Kalau kita lihat di Alkitab Indonesia LAI, itu dia memberi judul nasihat dan doa selamat. Tapi sebenarnya kalau kita lihat versi bahasa Inggris, sebenarnya ini membicarakan tentang sacrifice atau korban. Ya, kalau versi bahasa Inggris itu dia bilang sacrifice pleasing to God, kurban yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi Ibrani pasal 13 ini ya versi bahasa Inggrisnya, bukan berarti versi Indonesia salah ya. Tetapi kalau di versi Inggrisnya dia tuh sebenarnya ngasih tahu perikop ini berbicara tentang korban, seperti yang kita sedang bahas sekarang, pengorbanan. Di ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Ya, mempersembahkan korban syukur. Ini ya literally korban itu ya makna korban seperti penyembelihan itu. Tetapi bedanya Tuhan Yesus sudah membawa perjanjian baru, sehingga kita tidak menggunakan korban persembahan seperti yang di kitab perjanjian lama, di Imamat, Bilangan, Ulangan itu kita tidak lagi mempersembahkan korban darah, karena itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sudah selesai. Maka korban seperti apa yang kita bisa berikan? Pleasing God, yang Tuhan tuh berkenan. Seperti apa? Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan juga janganlah lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, di sini kita coba belajar memaknai bahwa korban itu tidak seenteng itu. Rela berkorban itu bukan hal yang sebegitu remehnya, karena
kata korban itu sendiri itu selalu berbau-bau darah kan bilangnya, berbau-bau penyembelihan, berbau ada yang mati untuk dalam tanda petik kesenangan orang lain. Dalam iman Kristen dan memang inilah kenyataannya ya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesenangan kita, untuk kelegaan hati kita, untuk perasaan yang terbebas dari dosa itu, perasaan yang terbebas dari kesalahan itu. Tetapi kan kita tetap perlu memberikan korban, karena ini firman Tuhan yang mengatakan demikian, sacrifice pleasing to God. Apa sih korban yang Tuhan mau dari kita? Yaitu kembali lagi ucapan bibir yang memuliakan namanya, yang sudah kita lakukan dengan pujian-pujian penyembahan, yang sudah kita lakukan dengan mengucap syukur atau memberitakan Injil pada teman-teman kita melalui cara-cara yang menunjukkan nama Tuhan. Ketika kita berhasil, ketika kita menerima berkat, atau bahkan mungkin ketika kita mengalami kesedihan dan kesulitan pun kita menyembah nama Tuhan, bahwa kita masih disertai, bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, bahwa kita diberikan kesempatan untuk merasakan kasih di dalam bentuk-bentuk yang belum kita alami sebelumnya. Nah teman-teman, itu salah satu contoh sederhana mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir. Dan yang kedua, tadi itu janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikian berkenan kepada Allah. Nah, berbuat baik itu dan korban ini kita tentu sudah tahu ya, kita melakukan bukan untuk mencapai surga, kita melakukan sebagai ucapan syukur. Nah, perbuatan-perbuatan baik itu contohnya kan sangat banyak. Tetapi kalau yang seperti tema kita pada hari ini, berkorban, ada nggak teman-teman yang bisa melakukan seperti kisah Yehuda tadi? Ada nggak teman-teman yang bisa mau menutupi kesalahan teman-teman? Ada nggak dari kita yang berani ketika teman kita ada yang salah, tapi kita mau untuk menutupi kesalahan tersebut? Di Jakarta seringkali kita lebih sering pengen tunjukin kesalahan orang. Di Jakarta, mungkin saya sendiri bukan mungkin sih, memang seringkali lebih cenderung kita pengen kasih lihat, ini yang salah dia loh, yang membuat salah itu dia loh, ini telat nih karena dia loh, acara ini gak bagus karena ada yang telat loh. Kita mungkin merasakan itu dalam hal-hal kecil, di kerjaan, di kuliah, atau bahkan mungkin di pelayanan kita, ketika kita punya acara. Kadang-kala atau mungkin seringkali, saya nggak pernah yang mana, kita lebih cenderung pengen menampakkan kesalahan orang dibandingin dengan rela berkorban menutupi kesalahan tersebut. Saya sih terus terang, ya di dalam perjalanan iman saya, satu hal yang sosok rohaniawan ya, yang menjadi inspirasi saya ya Bu Gembala. Saya banyak belajar dari Bu Gembala itu ketika ya beliau sih tidak mengajarkan secara langsung, tapi ya saya melihat aja perilakunya. Ketika saya tahu ada satu hal, ya saya tahu jalan ceritanya bagaimana, tetapi ya Bu Gembala tidak menonjolkan hal itu gitu. Bu Gembala tidak menyebutkan hal itu, tapi yang melihat ke depannya seperti apa, atau berusaha melihat dan dalam tanda petik memaklumi kondisi itu, mencoba melihat kira-kira orang yang menjadi masalah ini masalahnya apa. Saya pikir itu satu contoh nyata di mana kita bisa belajar berkorban. Mungkin susah ya di zaman seperti ini kita berkorban nyawa kan gitu, benar-benar literally nyawa gitu kan, jadi tameng. Mungkin susah karena udah agak damai ya, belum damai juga sih, tapi udah nggak kayak dulu. Kalau zaman dulu sih perangnya benar-benar perang ya. Tahun 98 juga masih kerusuhan, tapi tahun 60, tahun 45, tahun 1900-an itu kan zaman perang banget ya banget.
musuh di mana-mana, perang suku masih banyak. Kalau sekarang sih ya udah relatif damai, masih ada, tapi di daerah-daerah tertentu aja. Di Papua belakangan ada rame lagi, ada kasus lagi. Nah, saya pikir itu menjadi satu hal yang perlu kita renungkan tentang berkorban ini. Bisa nggak kita, ya teladan kita tentu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin sulit banget untuk bisa sempurna dalam hal itu, tapi setelah kita membaca kisah Yehuda ini, bisa nggak kita melakukan hal yang demikian? Bisa nggak kita menanggung susah hatinya orang lain? Kalau Yehuda, dia menanggung susah hati papanya. Bisa nggak kita menanggung susah hati orang-orang terdekat kita dulu? Jangan kepikiran ayam maksudnya. Keluarga maksudnya, mendekat keluarga, bukan ayam, bukan buaya. Ya adik, kakak, papa, mama gitu kan. Kalau bisa sampai teman kan hebat sekali. Karena ini juga satu hal yang bisa kita lihat ya teman-teman. Dari apa tadi, Ibrani pasal 13 ayat 16 kan berbuat baik. Contohnya berbuat baik yang kita bisa tarik ke tema kita pada hari ini, kita bisa lihat di Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 2. Ya. Di Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 2 itu berbicara demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, Anda seru. Perintah ya. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, firman Tuhan yang ini sangat-sangat menjelaskan. Ayat 2 ini ya gak usah kita sampai eksegesi gimana, jelas sekali. Ya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Beban di sini tuh kalau di bahasa Inggrisin ya, itu burden. Burden itu ternyata di dalam Alkitab tuh ada dua jenis ya. Yang bahasa Yunaninya ada burden yang bahasanya portion, ada burden yang bahasa Yunaninya bacanya apa ya? Piro ya? Piro ini. Apa ya? Saya lupa bahasa Yunani apa ya? Bari. Bacanya Fari ya. Bari ya. Bari atau baros jamak. Nah itu beban itu ada dua, bari sama portion. Kalau portion itu dibilangnya beban-beban yang ringan. Bahkan dalam bahasa aslinya itu portion itu beban kapal, muatan kapal. Jadi itu dianggap sebuah beban yang kita bisa atur, beban yang bisa kita ya masih sanggup lah, cuman lebih capek mungkin. Tetapi ketika berbicara tentang bari, itu adalah beban yang sangat berat dan itu mengganggu perjalanan hidup kita. Dicontohkan tuh seperti kalau kita lagi lari itu ya kita pakai sepatu yang tebal gitu, pakai sepatu yang berat, atau lagi pakai baju yang tebal, atau mungkin berenang pakai baju. Nah itu menjadi beban yang menarik kita, bikin kita susah untuk hidup, bikin kita susah untuk berjalan, berlari, berenang, menjalani hidup. Nah kenapa saya sampaikan ini teman-teman? Ya, artinya di surat Paulus ya ke jemaat di Galatia ini memberikan sebuah nasihat atau mungkin perintah, bertolong-tolonglah menanggung beban teman-teman semua ya, saling menolong. Ya beban itu tidak hanya beban-beban yang sederhana, tetapi juga beban-beban yang benar-benar mengganggu hidup kita. Saya pikir teman-teman sangat mudah membayangkan ya, beban apa sih yang berat masing-masing pasti punya. Ada yang kesulitan dalam hal ekonomi mungkin, ada yang kesulitan dalam hal kesehatan, mungkin ada yang punya penyakit yang begitu memberatkan hati, ada yang punya cacat atau ada yang punya trauma di masa lalu, atau mungkin ada yang punya masalah hati. Masalah hati ini ya anak muda paling gampang lah ya. Ada yang patah hati atau ada yang sakit hati.
Atau ada yang di usia-usia quarter life lah ya bilangnya ya, udah mikirin keluarga, mikirin orang tua, perasaan orang tua, ditanyain cucu, dinanyain cuma satu yang batuk udah ditanyain kan mana pasangannya gitu kan, anaknya mana. Nah itu beban-beban yang mungkin memberatkan hati, mungkin ya berat gak bisa beli atau biasa aja ini beban yang berat sampai susah berjalan atau beban yang biasa aja. Ya pada intinya firman ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita belajarlah untuk tolong menolong dalam menanggung beban. Dan beban ini yang dituliskan Rasul Paulus ini beban yang sangat berat. Nah, bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita masing-masing untuk mengidentifikasi beban berat di teman-teman ini? Apakah saya bisa hanya menerawang, ini masalahnya pasti buaya? Nggak bisa kan? Mungkin benar ya, tapi ya kalau benerannya kan nggak bisa kayak gitu aja, iya kan? Nggak bisa kita cuma ya feeling lihat nih lagi sedih terus ini pasti buaya, nggak bisa. Untuk kita bisa mengetahui beban seperti apa yang menimpa teman kita, ya itulah diperlukan persekutuan. Kenapa? Di iman Kristen sangat lengkap, ada persekutuan di mana kita belajar untuk bertumbuh bersama, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya memuji Tuhan, tapi kita belajar sharing, tapi kita belajar untuk membagikan apa sih dalam hidup kita, entah itu sukacita atau dukacita. Kenapa perlu begitu teman-teman? Karena seringkali orang Kristen itu gagalnya di situ. Saya ngutip dramanya itu ya, dramanya Komengki ya, gagal paham kata pendeta. Dan seringkali orang Kristen gagal pahamnya di situ. Bagaimana kita bisa tahu bahwa beban berat yang ada di kehidupan Pak Parto kalau Pak Parto tidak menceritakannya? Kadang-kadang kita tuh orang Kristen tuh sering gagal paham di situ. Bahwa ya betul kita memang bergantung pada Tuhan, tapi kadang ada hal yang kita tidak mau buka itu ke orang lain. Burden itu tidak dikasih tahu ke orang lain. Kadang kita umpetin burden itu, beban itu kadang kita umpetin orang lain supaya nggak tahu. Nah itu menjadi sebuah masalah juga teman-teman. Seringkali umat Kristen gagal di situ. Jadinya self-reliant, kalau bahasa Inggrisnya ya, self-reliant. Kita jadi tanpa sadar kita mengandalkan diri sendiri karena kita, udah saya percaya Tuhan, Tuhan pasti akan membantu. Dia mau jadi bendel masalah itu. Bagaimana teman-teman mau menolong kalau teman-teman tidak tahu permasalahan kamu? Masa saya harus merawat benar-benar buaya atau bukan? Nggak bisa kan? Ya ini tidak berarti semua hal sensitif bisa kita ceritakan, tapi kita sangat perlu punya minimal satu orang di mana kita bisa bercerita benar-benar. Karena saya tahu masalah itu nggak semua bisa diceritain. Ada yang sensitif, ada yang menyangkut dengan perasaan benar-benar ya. Apalagi cewek, biasa kan masalahnya benar-benar banyak dan sensitif gitu. Tapi itu perlu untuk diceritakan. Karena kalau tidak demikian, ya orang lain juga tidak bisa berusaha berkorban membantu teman-teman. Jadi itu salah satu aplikasi yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Lalu aplikasi lainnya bagaimana? Yang sebenarnya itu bisa kita temukan juga nanti. Yang ini sih teman-teman bisa baca di rumah aja kali ya. Ketika kisah tadi Yehuda itu menanggung beban dosa, apa ya bilangnya itu tadi ya, menanggung dosa. Kalau menjamin benar-benar hilang gitu dia menanggung gitu kan. Nah itu nanti kan ketika di Mesir ketemu dengan Yusuf, Yusuf tuh ada ngetes lagi ya, ada ngetes saudara-saudaranya. Dan di pasal yang ke-44, Kejadian pasal 44 ada perikop yang kasih tahu Yehuda membela Benyamin ya. Itu tepatnya dimulai di ayat 18. Nah, teman-teman mungkin boleh baca sampai selesai sampai pasal 45. Cuma 16 ayat kok.
Ya, tapi itu salah satu contoh. Dari situ kita bisa belajar bahwa Yehuda ini tampil di hadapan Yusuf yang lagi ngetes saudara-saudaranya. Dia membela Benyamin, memberikan kesaksian. Nah, ini sebenarnya saya yakin teman-teman sudah memuda dan sudah dewasa bisa ngerti ya, bisa langsung baca ayat ini sendiri dan bisa memaknai itu bukan sekedar bela doang ya, tapi saya yakin teman-teman bisa kaitkan itu dengan sebuah kejadian di mana Yehuda itu menunjukkan kedewasaannya. Dia mau menanggung beban susah hati papanya, dan di situ dia punya pertanggungjawaban iman, dia punya kejujuran hati untuk menyampaikan sesuai kebenarannya, dan dia punya ketulusan hati untuk membantu adiknya, untuk membela adiknya yang sedang dalam tanda petik dikerjain sama Yusuf. Nggak dikerjain sih, tapi ya sedang dites sama Yusuf. Nah, itu satu perenungan yang saya harap teman-teman mau untuk belajar dalam kisah Yehuda, Yusuf, dan Benyamin ini, dan tentunya Yakub ya. Ini 4 tokoh yang cukup panjang dikisahkan dalam ini. Ada sebuah drama yang sangat menarik ya, sebuah drama yang sangat indah sih kalau mau dibikin film. Drama banget, sampai saya menanggung dosanya. Yakub juga kan sedih banget di Benyamin nih, sampai ngomong berkali-kali kalau dia bilang nih, saya nih membunuh, udah kayak itulah, berduka sekali. Ya, demikian teman-teman renungan pada hari ini yang mengajarkan kita bahwa kita perlu terus sungguh-sungguh berkorban, perlu kita sungguh-sungguh untuk mau mengimani seperti yang kita nyanyikan tadi, ya, semakin serupa dengan Yesus Kristus sebagai teladan kita. Baiklah, itulah renungan firman kita pada hari ini. Ya, dalam kesempatan ini saya mengajak teman-teman juga untuk boleh ada yang mau sharing ya, atau pokok doanya nanti terakhir ditutup sama Bapak Pastor ya.